fakta di praktik itu ada Pak. Karena person pribadi masing-masing yang mau guide rekonstituen. Nah sama seperti pemikiran itu kan. Kalau Bapak yang gunakan juga masih salah. Kenapa orang tidak berani saya jadi bupati di Belitung Timur? Karena seorang bupati itu kalau lagi sholat id bisa jadi imam. Kayak non muslim bagaimana? Ini terjadi di DKI ini. Semua urusan agama itu, pembina itu adalah wakil gubernur. Di DKI dicoret dari menteri semua, nggak berani keluarin surat. Saya tidak boleh membawa itu semua. Kenapa? Karena non muslim. Ini negara, gitu loh. Kalau kebetulan saya tidak bisa jadi imam di masjid, ya Anda cari imam lain, gitu loh. Saya memanage sini beda, gitu loh. Nah kita tuh konyol di situ, gitu Pak. Kita makanya saya bilang ini yang membuat kita tidak maju negara ini. Jadi kita semua seperti itu. Baru kita bercanda. Kita bercanda sama dubes kita di Cina. Si Jonan, ini cerita sama saya. Jonan kereta api. Dia kirim banyak orang ke Cina untuk belajar kereta api. Sama India. Makanya saya solusi ke India. Si Jonan mau pergi nggak berani. Nanti orang bilang turunan Cina main ke Cina kan. Nah saya ditanya, saya kan lagi mau bikin untuk pengolahan air limbah di Cina apa yang jago limbah. Itu dubes tanya sama saya, Bapak ada masalah itu nggak? Untuk saya undang ke sana lihat. Ya Bapak kan turunan. Oh saya nggak peduli. Saya nggak saya gubernur izinkan saya berangkat, saya nggak peduli. Saya pergi. Nah misalnya contoh, ini yang menarik lagi dia ceritakan. Kita ini bukan budaya Arab, kita dipengaruhi India sebetulnya. Kalau kita ngomong jujur, akar bangsa kita ini lebih cenderung India sebetulnya. Kalau kita ngomong ya, jujur nih kita sebenarnya saya kira ini lebih cenderung ke India. Tapi tiba-tiba sekarang ada gerakan kita lebih ke Arab dari orang Arab terakhir itu. Mohon maaf aja saya bilang. Nah ini kejadian menuju tender dari Jeddah ke Mekah kereta api. Yang bisa paling cepat, paling murah siapa? Perusahaan Cina. Kalau di Arab keluar peraturan yang kerja harus muslim. Di daerah sini dong. Masuk ke Mekah nih. Apa solusinya? Suruh orang Arab kerja? Nggak mau. Nggak mau dong. Suruh orang Indonesia kerja? Nggak bisa. Orang Indonesia kerja 18 jam dianggap udah perbudakan. Ngurusin ikan 1 ton 7 orang. Di Cina 1 orang ngurusin ikan 1 ton. Ini perbandingan. Ini gimana solusi perusahaan Cina itu? Ini cerita Pak dulu sama saya. Untuk mengatasi itu. Oh gampang sekali buat orang Cina. 1 hari 5.000 kuli langsung ngucapin asyhadu an la ilaha illallah. Langsung Islam. Apakah Anda mau agama Anda bertambah karena pragmatisme seperti itu? Lalu Anda bangga mencatat, oh saya bisa mengislamkan orang sekian banyak hari ini. Apa betul dia betul-betul Islam atau hanya karena memenuhi syarat? Kalau kita baca sejarah baik-baik, Pak ya, kenapa kekaisaran Roma hancur? Ini sejarah dunia nih kalau kita baca baik-baik. Kenapa? Karena dulu pertama itu pembantaian terhadap orang Kristen. Tiba-tiba kaisarnya jadi Kristen, matinya. Dia balik dong. Jadi semua orang akhirnya masuk Kristen untuk dapatkan jabatan. Nah Bapak bisa kepikir nggak Roma seperti apa? Semua orang ngaku Kristen, padahal mereka itu masih tetap penyembah dewa. Karena kalau tidak Kristen tidak bisa dapat jabatan di kerajaan Roma. Di situlah kehancuran Roma terjadi. Di Indonesia udah banyak juga loh Pak. Misalnya saya main politik 10 tahun. Saya dipanggil beberapa orang tua waktu jadi Bupati Belitung Timur mau maju. Gini Hok, kamu ini gak ada lawan Hok. Mau dari sisi apapun diadu, lu nomor 1. Ini orang pengakuan nih panggil di Belitung dulu waktu jadi Bupati. Masalahnya Hok, ini 93% Muslim. Dan kami ini rata-rata masyhur. Dan lo tau PBB yang benar. Abang sarankan kamu nomor 1.
abang mualafkan kami, kamu pasti menang 80%. Saya berhasil pengalaman. Saya jawab, abang bilang saya bagus ya? Sebenarnya saya nggak bagus. Oke, kalau abang bilang saya bagus, abang tahu kenapa bagus? Karena saya tahu ada Tuhan, saya nggak berani main-main sama Tuhan. Itu aja. Makanya saya nggak berani minjem orang lain. Nah, kalau abang paksa saya ngakalin Tuhan hanya sekedar dapat jabatan ini, abang hati-hati. Abang udah bukan dapatkan saya yang seperti itu, abang pun saya bisa makan telan hidup-hidup. Ini hati-hati bang. Nah, itu sebenarnya itu yang penting buat kau bicara KONI ke depan menentukan atlet. Menentukan bina atlet yang mau dikirim siapa. Ini penting loh. Kayaknya sepele, tapi ini terjadi di kita sebetulnya. Saya kenal banyak pejabat yang berubah agama kok supaya bisa dapat jabatan. Betul Pak Adi? Iya. Saya kenal banyak. Hati-hati gitu. Dulu di Belitung lebih lucu lagi loh. Saya nggak mau disebut namanya nih, Tima nih. Sholat aja nggak bisa mesti jadi istri. Jadi dia harus robah itu untuk apa? Ada lagi orang turunan Cina, ini lucu nih, itu kan keluar peraturan tuh tahun 80-an, direktur-direktur juga masih pribumi tuh Pak. Sempat keluar tuh, ya, sempat dapatin proyek, waktu itu lagi semangat lah tentang pengusaha pribumi segala macam itu, proyek. Banyak sekali pengusaha Tionghoa itu langsung jadi Islam. Sholat ke masjid, wah diterima, karena kan orang suka, kalau mualaf kan teman, orang suka lah mualaf itu. Teman diurusin. Apa yang lakukan? Korupsi nggak ngaruhin juga. Begitu dia udah nggak, balik lagi makan lagi. Tapi itu yang terjadi, penipuan. Hampir seluruh dunia itu bukan cuma masalah Indonesia. Nah kita harus berani. Saya katakan lebih baik kamu tidak pilih saya. Saya kalau tidak dapat hidayah, tidak masuk Islam. Saya sekolah Islam SD SMP. Saya bisa baca semua. 2 kalimat syahadat semua saya belajar. Gak bisa. Gak usah pilih. Tegas saja. Gak usah pilih. Fair kan Mbak? Sama kayak gereja juga sama. Ini di Bantar Gebang atau di Pulau Gebang. Pendeta gak mau bayar sewa, padahal ada uang. Rumah susun? Gak mau tuh, usir. Nggak ada urusan. Saya dasarnya konstitusi. Bukan karena saya merasa oh ini pendeta saya, ini Kristen, nggak bisa. Anda salah ya salah, nggak ada urusan. Salah, gimana Pak? Kayak orang marah kan, kayak fanatik kan. Sebenarnya suruh saya orang politik, hop, kamu kalau mau menang, gampang. Jakarta baik gereja, kamu seminggu kelilingnya 7-8 kali. Untuk ke jemaat supaya mereka pilih kamu. Wah kamu bisa gak dipilih. Saya udah pernah ribut sama pendeta dulu waktu calon pilgub di Bangil. Saya pukul meja depan orang pendeta. Dia bilang gitu sama saya, Bapak tahu nggak partai PKS, P3 segala macam itu dapat karena dari unsur agama. Kami bisa dapat kursi pun karena di Indonesia Timur kita pakai agama. Supaya kita minta Bapak harus keliling gereja supaya nanti jemaat-jemaat bisa pilih Bapak. Kalau Bapak tidak mau, bisa tidak pilih Bapak. Saya pukul meja. Kalau jemaat lu beres otaknya, kali ini pasti pilih saya. Karena cuma saya yang rekam jejak terbukti, mau mati buat orang. Lu mau cari di mana lagi orang segila gua. Gak nyolong duit, mau mati buat lu. Dan gua juga bukan miskin, gak gila gua. Kalau jemaat lu waras, pasti pilih gua. Gak usah kasih tahu gua Kristen gak Kristen. Karena gua punya rekam jejak terbukti. Gua berani lawan semua untuk lu orang. Bukan kepentingan saya loh, buat kepentingan kalian. Ya kalau jemaat lu waras pasti pilih untuk saat ini. Karena calon yang lain tidak punya rekam jejak untuk itu. Aku gak mau pergi. Lu bilang aja jemaat lu gak usah pilih gua. Padahal jemaat lu kan gila lu. Jadi ini konsep ini yang harus kita punya. Saya 10 tahun di dunia politik, saya kenal betul permainan seperti ini. Primordialisme, sogok monyok, saya kenal betul.